para buzzer, para pendukung Jokowi untuk membantahnya dan memperdebatkannya. Satu, pelemahan KPK secara sistematis. Ada tidak? Saya kira ini sudah jadi diskusi bertahun-tahun ya soal ini. Memang sejak di era Jokowi ada revisi Undang-Undang KPK dan kemudian menjadikan KPK itu lemah dan hanya efektif untuk alat kekuasaan, menyandra para kawan-kawan sekutu yang mau berkhianat pada Jokowi dan kemudian melibas para lawan-lawan politiknya. Yang kedua, revisi Undang-Undang Pertambangan dan Minerba. Ini dahsyat ini ya, korupsinya ini. Berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh KPK di era kepemimpinan Abraham Samad, kalau saja korupsi di sektor minerba ini berhasil ditumpas oleh pemerintahan itu minimal karena setiap orang di Indonesia itu bisa digaji 20 juta. Setiap orang ya, bukan keluarga ya. Bayangkan kalau keluarga itu ada 3 orang ya penghasilannya akan 60 juta sebulan. Ya, kalau 5 ya 100 juta sebulan. Itu kalau korupsi di sektor minerba itu bisa diminimalisir atau bisa ditumpas sama sekali. Kemudian soal lahirnya Undang-Undang Omnibus Law dan pengabaian check and balance. Omnibus Law itu jelas itu bagian dari proses yang karena DPR-nya semuanya dikuasai oleh Jokowi pada waktu itu 81%, yang menyisakan hanya PKS dan Demokrat yang menjadi oposisi. Waktu itu pun Demokrat juga posisinya ala-ala saja gitu ya. Dan ini memang tidak ada check and balance, akhirnya undang-undang seperti Omnibus Law itu ya langsung disahkan oleh DPR. Kemudian yang keempat itu rezim nihil meritokrasi. Ini berantakan sekali ya meritokrasi itu terutama yang sangat terlihat itu di kepolisian, kemudian di TNI. Ini kan orang-orang dekat Jokowi semua yang dinaikkan jadi pemimpinnya di sana ya. Kemudian dan ini dengan cara seperti ini kan dia kemudian mengendalikan kekuasaannya, dan ini sekarang pelan-pelan mulai diperbaiki oleh Prabowo. Beberapa perwira tingginya yang jadi orangnya Jokowi itu kemudian dimutasi bahkan dimasukkan kotak gitu. Yang kelima, menghidupkan kembali dui fungsi militer. Tanda-tandanya sangat jelas ya tadi itu dengan menempatkan orang-orangnya di pojok pimpinan TNI dan Polri dan kemudian juga memberi peran-peran politik yang besar pada mereka. Yang keenam, badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan. Ada yang mau bantah? Banyak sekali ini para buzzer itu yang kemudian jadi komisaris tanpa kompetensi itu ya. Intelijen untuk kepentingan politik. Wah, ini kan ada pengakuan tersendiri dari Jokowi ketika waktu itu dia dalam pidatonya di depan para relawan bahwa dia punya semua data intelijen pergerakan partai-partai politik. Jadi ini nggak perlu cari buktinya, Jokowi mengakui sendiri. Kemudian represi dan kriminalisasi. Berapa banyak itu mereka-mereka yang kritis kemudian dikriminalisasi oleh Jokowi. 9,